Ya, nama saya Dimas Sudiro, kalau teman-teman Cana manggil Mbah Diro. Awal mulanya dari hobi pelihara ikan cana, terus kepikiran jualan aksesoris ini, kasih nama toko. Lihat dari teman-teman yang lain, dulu awalnya namanya Mbah Diro Iwak Galak. Mbah Diro itu dari nama kakek saya. Predator, koleksinya dulu Predator. Jadi kayak Bibas, Oscar, lele-lelean gitu, pelihara dulu tuh. Terus mengenal cana itu dari 2018 itu, pertama maru. Nah, aku lihatnya gini, aku beli dulu maru di tahun itu seharga 50.000. Ikan itu cuma hitam, nggak ada motif clearnya karena kecil ya. Terus mirip ikan gabus toh. Maru itu mirip ikan gabus, tapi setelah lama aku pelihara itu waktu dulu di akuarium 30 cm, ikan itu gede, naik lagi ke tank yang lebih besar ke 60 cm, kok dia mutasi warnanya cepat. Maru itu aku lihat dari warna hitam buluk abu-abu, dia berubah jadi kuning, ada garis tebal di badan, itu namanya bar. Muncul, tahu-tahu ada bunganya keluar muncul dari cabung. Karena ikan itu cuma sembarangan ngerawat, jadi kaget, dia bisa bermutasi kayak gini gitu, keluar motifnya, keluar bunganya. Waktu itu ya kalau cerita sama teman-teman, oh jual aja bagus gitu. Waktu tahun 2019 kan belum ada kontes di Jogja. Setelah masuk ke tahun 2020, keluar kontes pertama di Suppressor Pasar Pasti Januari tahun 2020 berarti. Ada pelihara gabus di kamar, ikan gabus saja dipelihara gitu. Itu kan yang lebih ngetren kan kayak ikan komteng, Bibas, Oscar gitu. Lebih ngetrennya itu. Setelah itu saya mengenal ternyata jenisnya banyak. Cana itu, ikan gabus itu jenisnya banyak. Pelihara pulkra. Paling ngetren dulu, paling favorit Cana auranti. Dulu yang punya bisa kena hitungan, kena dihitung. Beli auranti pertama sama temen harga 700 sampai 750 itu udah senang pelihara. Ternyata kalau mau pelihara ikan itu harus pelihara air. Nah, kita harus bisa pelihara air, nggak sembarangan cuman beli akuarium, kasih air, kasih ikan, bisa beli ikannya, nggak bisa dirawat kan sama aja. Ikan nanti jamuran, nanti kena WS ya. Nah, sama aja kita nyiksa ikan. Jadi harus bisa pelihara air. Setelah itu mulai tertarik sama cana-cana yang kayak draft gitu ya, kayak air dingin gitu, ternyata jenisnya banyak, mulai koleksi. Iya, di tahun 2020 awal itu Januari. Dulu pertamanya cuman bawa 3 maru sama 1 pulkra. Sebetulnya itu di bulan itu aku udah mulai jualan ikan, jenisnya juga udah banyak. Tapi waktu itu yang dikonteskan di Pasar Pasti itu di Bantul cuman kategori maru red dan maru yellow dan blue pulkra, cuman 3 itu. Banyak, ada nggak hitung ya. Tiap kota kalau ada event bisa support, datang ikut. Ini totalnya 15 ini. Bandung ini saya bawa pulkra ini, Bandung. Yang paling banyak dapetin maru saya, si Markun. Oh, berarti ini yang Bandung, yang Jafarif turun juga ya? Ya, kenal Neo Media pertama ini Jafarif. Kalau awal kontes di luar kota, kan keseringan saya mainnya di Jogja ya. Ya. Pertama di luar kota itu saya bawa beberapa ekor ikan. Di kontes itu saya bawa si Markun. Hari Kamis ikan saya fish in, saya liatin perform oke, sampai malam masih bagus, aku videoin. Aku tinggal malamnya Jumat siang kalau nggak sore dikabarin sama temen kalau ikan itu mati. Saya kaget, minta videonya, ternyata insangnya masih gerak-gerak. Ditolong sama temen Solo, dioksigen, dikeluarin dari akuarium. Ternyata penyebab dia seperti itu air di akuarium. Nah, karena saya bisa bilang kayak gitu,
panitianya tuh masukin ikan auranti ke dalam air itu, sama kejadiannya langsung balik. Jadi penyakitnya tuh di airnya, mungkin airnya dikasih apa kan kita nggak tahu. Setelah itu di apa namanya ya, kayak ditembak oksigen sampai dia mau balik pulih lagi, padahal itu udah kan balik udah pucat, udah katakanlah dulu ada yang ngomong udah mati, udah sampai beritanya kemana-mana kontes itu kan mati. Paginya ketolong balik hidup berenang, aku masukin ke tank lagi, tak ikutin kontes lagi juga nilai juga, tapi dalam kondisi seperti itu nggak mati, sampai sekarang masih kan. Kalau buat pemula pengen lihat hasilnya sendiri, beli bahan, treatment lah sendiri, treatment. Kalau yang pengen kayak cepet, pengen main langsung single factor, beli ikan yang udah jadi, contohnya ikan yang pernah juara, dan itu pastikan bisa merawatnya. Soalnya gini, kita punya uang, kita bisa beli ikan jadi yang mahal, nanti di rumah kita nggak bisa ngerawat, contoh airnya jelek, ikannya tadinya bagus, nggak bisa ngerawat, jadi ikannya jelek kan nanti sama aja. Jadi pertama harus bisa merawat, itu aja. Kalau untuk melafik itu, kalau misalnya ikan saya dapat baru nih, datang nih, aku tetesin 10 tetes gitu, ikan tuh jadi adaptasinya settle. Tadi aku nggak kepikiran nanti kalau misalnya wah ini nggak tiba-tiba kena jamur, nah, antisipasinya aku pakai melafik biar mencegah jamur. Kalau untuk maru sendiri aku pakai triple black water, contohnya ikan yang ini. Untuk warna pasti kembali ke pakan dan lampu mungkin, terus treatment air. Kalau aku pakannya lebih ke pelet, tapi pakan hidup juga bagus. Waktu itu pertama melihat lampunya langsung tertarik karena beda dengan yang lain. Setelah dibawa pulang ke rumah, diaplikasikan, ternyata istimewa. Dari cahayanya, terus ini di luar dari teknologinya, bukan aplikasi ya, itu cahayanya menurutku ke semua ikan itu masuk. Enggak cuma ikan cana lah. Contohnya tadi saya di ikan hias juga bagus, di ikan predator lain juga bagus. Aku lihatnya kalau Cihiros itu sih enggak bohong gitu loh, enggak berlebih-lebihan. Emang terbukti lah di segala jenis ikan ada hasilnya. Jadi saya sudah pakai, terbukti, makanya saya tawarkan ke buyer saya kalau kualitas lampu ini nggak nipu. Bisa order tempat saya lewat DM IG atau langsung WA admin di Instagram bisa. Alamat kios ini kalau di Google Maps Mbah Diro Shop. Ini jalannya Jalan Pakem Turi, kampungnya namanya Pakai Saji. Kalau saya lebih ke jualan ikan cana ya, baby cana, dan untuk aksesoris, merchandise gitu saya lebih apa ya, melengkapi. Jadi kebutuhan teman-teman itu bisalah order di tempat ini. Kalau saya lihat cana itu udah muncul di tahun 2015 ya, 2015 atau 16. Saya lihat teman-teman yang udah lama main itu udah munculin cana di Facebook di tahun itu. Sampai ini tahun 2022 itu cana itu masih booming, dan banyak teman-teman yang awalnya nggak kenal jadi kenal, awalnya nggak suka pelihara ikan jadi pelihara ikan. Mungkin sampai 3-5 tahun ke depan, asal tetap ada kontes, teman-teman semua tetap antusias, support, pasti cana itu tetap dikenal. Saya sendiri keduanya. Jadi untuk ikan tertentu yang saya lihat sensitif, contoh saya pelihara cana barca, itu saya filter. Contoh, ya bukan karena ikannya mahal, tapi kita jaga kualitas airnya. Kalau ikan-ikan ombyoan gini, ini kebanyakan pakai filter ya. Dan kalau nggak pakai filter, cuman aerator buat gerakin air itu. Ada juga, aku lihat teman-teman keepers itu yang nggak pakai sama sekali, nggak pakai aerator, nggak pakai filter. Tapi aku lihat dia rajin. Jadi kalau ngasih makan, buang kotoran, kan ada kotorannya disedotin, diganti. Soalnya amonia toh. Ada juga yang sampai gelap dikasih ketapang, tapi aku lihat
tetap dirawat, jadi kayak disipon, diperhatiin, nggak terus dibiarin aja. Soalnya kalau dibiarin aja kemungkinan mati kena penyakit jamur itu BS ada juga yang dimasukin galon, dijemur, tiba-tiba cerita ikannya mati, ya kan sama aja nyiksa ikan. Sebetulnya cuman pribadinya masing-masing sih, aku lihat cara ngerawatnya sih, orang banyak treatment sekarang. Bener, kalau yang lokal itu kan ke Cana Maru. Sebenarnya banyak sih selain Maru yang lokal, kayak ada Bankanesis, terus Lucius itu kayaknya lokal, terus Toman itu kan juga lokal. Ya, banyak sih, aku lihat juga ada pasar dari luar negeri kayak di Malaysia, Thailand, Vietnam, Cina ya. Cina itu yang banyak permintaan maru itu. Ya pasar di luar sana kalau untuk Cana Maru mungkin itu lebih istimewa. Anggapan mereka, kalau anggapan kita ya yang dari India yang istimewa. Udah pernah Vietnam itu teman lewat Jakarta, ikan saya dari Vietnam. Kalau untuk pakan ke Malaysia gitu. Ya ini udah kelihatan ya kalau jenis cana ya, cana barca. Saya sudah jual beberapa kali, nominalnya ada yang di 35 juta, 33 juta, 30 juta, dan itu kebanyakan orang luar Pulau Jawa yang beli. Maru tertinggi itu ada teman dari Kalimantan itu beli 1 ekor maru dengan harga 11 juta. Ada teman-teman juga anak-anak JSC yang ikannya bagus-bagus, ikan kontes itu jual ke Malaysia, ke Brunei itu di angka 20, 15 sampai 40 juta, 30 juta. Itu mungkin di luar negeri, di Malaysia atau di Brunei itu biasa karena dia menghargai treatment dan menghargai ikan maru itu istimewa. Seperti itu aku melihat kalau Cana Maru. Kalau kita lihatnya pasti yang istimewa yang dari India. Kalau gen bagus, kita salah pelihara, katakanlah nggak bisa treatment, itu berarti hasilnya mau dikontesin kemana aja kan nggak bakal menang. Nah sekarang kita gini, gen itu ibarat kita ngebreed sendiri, saya kan juga ngebreed sendiri. Indukan bagus, emang nanti hasil anaknya mesti ada yang bagus. Tapi kalau itu cuma kita cuekin, kita nggak rawat, mana ada ikan itu bisa jadi bagus gitu. Contohnya kan gitu aja. Nah, kalau kita misalnya ikan cuman sembarang kita ambil dari ombyokan lah, maru aja, maru kan semua sama anak baby, tapi kita bisa pilih satu dari ombyokan itu, lihat barnya rapi, simet, tebel, kita ambil, kita single tank, kita rawat pertama air, 2 pakan, pokoknya kita itu harus jaga kualitas air pakan itu. Kita rawat, pasti nanti ikan yang dari ombyokan itu bakalan ada hasilnya. Contoh cabungnya cepat keluar, warnanya itu kan biasanya ikan kuning, ikan kecil jadi oranye, dan itu aku udah lihat selama ini ikut kontes ya, ada ikan-ikan seperti itu. Nah ikan itu kan pasti dia ngambilnya juga ombyokan, nggak dari gen yang gen yang bagus. Dia kan nggak tahu itu indukannya di sana di mana. Nah, kan dia nggak ngebreed sendiri. Kalau aku lihatnya seperti itu, jadi bukan gen, tapi emang orang itu bisa ngerawat, bisa treatment. Yang saya omongkan tadi berarti kalau mau pelihara ikan, kamu tuh harus bisa pelihara air. Kalau udah bisa pelihara air, mau dimasukin ikan apa aja mesti hasilnya bagus. Jadi ikan itu kan pasti bakal sakit. Bisa menanggulanginya, mengobati, mencegah itu tahu, tadi ownernya tuh bisa tahu. Namanya hewan peliharaan ya, yang kita rawat, kita sayang, jadi jangan sampai beli mahal-mahal, nggak dirawat, terus cuma mati, terus jadi kapok. Nah, kalau bisa jangan seperti itu. Kalau udah suka, kita rawat, pelihara, nanti kan hasilnya juga ada.
perkembangan Cana di Indonesia aku lihat pesat sekali ya. Harapanku tetap ada kontes Cana buat teman-teman yang baru banget ini ya, antusiasnya ada ngikutin. Jadi harapan untuk ikan yang udah dirawat berbulan-bulan, bertahun-tahun jadi juara kontes itu ada. Kalau misalnya kalah menang itu namanya kontes, namanya lomba, itu udah biasa ya. Yang penting kan kumpul-kumpulnya sama teman-teman dari mana bisa ketemu, dari luar kota bisa ketemu, jadi satu wadah di acara kontes itu. Jadi guyub rukunnya yang dicari deh kedepannya, semua pecinta Cana di Indonesia bisa saling ketemu gitu.